Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nun Kivinalia, Mulyadi, Farah Tiska, Arum Nur Aulia, dan Fitria Rahmawati. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laporan perubahan ekuitas. Yang pertama, kita akan masuk pada pengertian laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal pada perusahaan akibat kegiatan pokok operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. Laporan perubahan modal ini dapat juga diartikan sebagai suatu ikhtisar tentang perubahan jumlah modal yang terjadi selama periode tertentu. Jadi secara umum, laporan perubahan modal menyediakan informasi terkait jumlah modal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Dalam laporan ini bisa melihat perubahan yang terjadi pada modal sekaligus dengan penyebab perubahan yang terjadi. Laporan perubahan modal disusun setelah adanya neraca lajur atau kertas kerja dan laporan laba rugi karena sumber data laporan ini khususnya laba bersih atau rugi bersih berasal dari neraca dan laporan laba rugi. Struktur perhitungan umum dari laporan perubahan ekuitas adalah dengan menggunakan rumus di bawah ini. Rumus berikut ini adalah untuk mencari modal akhir, yaitu modal awal ditambah dengan penghasilan bersih, dikurangi dividen, ditambah atau dikurangi dengan perubahan lainnya, sehingga dihasilkan modal akhir. Selanjutnya yaitu menurut PSAK 1 revisi 2009, laporan perubahan ekuitas untuk suatu periode tertentu berisi informasi sebagai berikut. 1. Total laba rugi komprehensif dengan penyajian terpisah untuk jumlah yang dialokasikan untuk pemilik induk perusahaan dan alokasi untuk kepentingan non-pengendali. Yang kedua, dampak setiap pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali untuk setiap komponen ekuitas. Yang ketiga, rekonsiliasi atau perubahan selama periode berjalan untuk setiap komponen ekuitas yang dihasilkan dari laba atau rugi setiap pos dari pendapatan komprehensif lain serta transaksi dengan pemilik seperti tambahan modal atau penarikan. Yang keempat, dividen yang diakui dan jumlah dividen per saham. Kemudian, tujuan dan fungsi laporan perubahan ekuitas. Yang pertama yaitu memberikan informasi yang dapat membantu para investor untuk memperkirakan jumlah waktu serta ketidakpastian atas penerimaan kas atau pembagian dividen di masa depan. Yang kedua, dapat mengetahui modal akhir yang dimiliki perusahaan pada periode tersebut. Yang ketiga, memberikan bukti informasi yang dapat dipercaya dari penyebab perubahan ekuitas perusahaan dalam suatu periode. Yang keempat, memberikan rangkuman dari semua aktivitas pembayaran dan investasi hingga dana yang dihasilkan selama periode akuntansi. Yang terakhir yaitu memperbarui dan melengkapi perubahan modal kerja. Selanjutnya adalah penyebab perubahan modal. Nah, ada 3 faktor penyebab perubahan modal. Yang pertama ialah adanya setoran tambahan atau investasi dari pemilik. Yang dimana yaitu setoran modal yang berasal dari pemilik sepanjang satu periode akuntansi. Yang kedua ialah adanya laba dan kerugian usaha. Nah, di sini dimaksud ialah hasil laba bersih ataupun rugi bersih perusahaan sepanjang satu periode akuntansi. Dan yang ketiga yang terakhir ialah pengambilan untuk keperluan pribadi. Oke, untuk pengambilan pribadi yaitu pengambilan uang untuk kepentingan pribadi oleh pemilik perusahaan sepanjang satu periode akuntansi. Masih mengenai perubahan modal. Nah, teman-teman semuanya, di sini ada 2. Yang pertama ialah modal pemilik akan bertambah jika adanya tambahan investasi dan juga jika adanya laba pastinya. Sedangkan modal pemilik akan berkurang jika adanya FRIP. Nah, yang dimana FRIP ini dimaksud sebagai pengambilan dana oleh pemilik atau owner perusahaan perorangan untuk keperluan pribadi yang akan mengurangi modal. Dan juga jika perusahaan tersebut menderita kerugian. Laporan perubahan modal berisi beberapa hal seperti yang pertama, modal awal, yaitu modal pada awal tahun. Yang kedua, tambahan investasi pemilik, yaitu
setoran modal yang berasal dari pemilik sepanjang satu periode akuntansi. Yang ketiga, perolehan laba atau rugi, yaitu hasil laba bersih ataupun rugi bersih perusahaan sepanjang satu periode akuntansi. Yang keempat, pengambilan pribadi, yaitu pengambilan uang untuk kepentingan pribadi oleh pemilik perusahaan sepanjang satu periode akuntansi. Yang kelima, modal akhir, yaitu modal yang didapat pada akhir tahun. Yang keenam, laba bersih yang terkandung pada laporan perubahan modal harus sama dengan jumlah laba bersih yang didapat pada laporan laba atau rugi. Perubahan prinsip. Perubahan prinsip terjadi misalnya mengubah metode persediaan dari FIFO menjadi rata-rata. Perubahan prinsip harus dilakukan secara retrospektif atau ke belakang karena laba bersih yang dihasilkan dengan prinsip yang berbeda akan lain. Koreksi kesalahan. Jika terjadi kesalahan tahun lalu, akan berakibat salah dalam penentuan saldo laba di tahun awal, sehingga ini perlu dikoreksi. Mengapa laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal ini sangat penting? Karena untuk memungkinkan analis dan para stakeholder baik internal maupun eksternal untuk melihat faktor apa saja yang menyebabkan perubahan dalam ekuitas pemilik selama periode akuntansi. Di sini ada contoh kasus laporan perubahan modal. Berikut adalah contoh pernyataan ekuitas pemilik dari bisnis kepemilikan tunggal jenis layanan, ABC Printing Service. Semua jumlah diasumsikan dan disederhanakan untuk tujuan ilustrasi. Asumsikan bahwa perusahaan memulai tahun 2019 dengan modal 100 juta selama tahun itu. Pemiliknya memberikan modal tambahan 10 juta dan total penarikan 20 juta. Berikut laporan perubahan modal 31 Desember 2019. Ada modal awal yaitu 100 juta, kemudian modal tambahan 10 juta, penghasilan bersih 57 juta, totalnya 167 juta. Kemudian ada pref pemilik 20 juta, modal akhirnya 147 juta. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan?